Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta atas hilangnya, atas matinya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan menyatakan pikiran, kemerdekaan berserikat, bahkan kemerdekaan meyakini agama yang dianut di negara kita tercinta. Syekh Panji Gumilang, penetapannya dijadikan sebagai tersangka adalah presiden buruk bagi negara kita, yang katanya negara hukum yang memberikan vonis tersangka sebagai kasus penodaan agama, menghilangkan, mengkerdilkan hak asasi manusia untuk berpendapat, berserikat, menyatakan pendapatnya, dan juga meyakini agama yang dianut. Selamat bagi kalian, ormas-ormas Islam yang terkait, yang ikut sumbangsi atas penetapan Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka. Ormas-ormas Islam yang terkait akan hal ini, kalian telah memberikan contoh buruk bagi kedepannya. Seakan Islam menjadi agama yang membentengi diri dari ilmu pengetahuan. Seakan agama melarang orang berpikir mengenai agamanya. Padahal Haji Abdul Malik Karim Amrullah menyatakan dalam bukunya Tasawuf Modern, mata madinu insan dan qatun hatta yatimma akluhu. Tidak akan sempurna agama seorang selama-lamanya kalau tidak sempurna akalnya. Berapa banyak dalam Islam, yaitu dalam Al-Quranul Karim, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir. Tapi mengapa saat ini ada yang berpikir engkau katakan menistakan agama? Sungguh ironi. Bagi negara tercinta, penetapan Syekh Panji Gumilang adalah pola kriminalisasi menurut saya. Kenapa? Karena sejatinya Syekh Panji Gumilang tidak ada menistakan agama. Beliau hanya memberikan pemahaman agama yang berbeda dari pemahaman agama pada umumnya. Tidak boleh pemahaman ini diingkari, tidak boleh pemahaman ini dikebiri. Masya Allah. Oleh karena itu, pada hari ini, di channel saya Celoteh Bung Udin, saya akan mencoba mengupas satu persatu tentang hukum pidana dan juga tentang pasal-pasal yang disangkakan kepada Syekh Panji Gumilang. Kenapa? Karena saya meyakini adanya beberapa kealpaan daripada penerapan pasal-pasal ini. Dan seharusnya penerapan pasal ini bukan ditujukan kepada Syekh Panji Gumilang. Kenapa saya berani? Karena saya menjadi paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum sejak 2020. Dan kenapa saya berani membahas hukum Islam? Karena saya kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum dan mengambil program studi perbandingan mazhab dan hukum. Sehingga saya mengerti usul fikih, mengerti juga tentang qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih, cara istinbat hukumnya bagaimana. Oke, tak perlu berlama-lama, mari kita kupas satu persatu. Tetap bersama saya di Celoteh Bung Udin. Yuk. Ya, sebelum kita membahas pasal, kita bahas terlebih dahulu. Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang telah saya jelaskan kemarin di video yang pertama, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, ketika Indonesia menjadi negara hukum, sistem hukum apa yang dianut? Yang dianut ialah sistem hukum civil law.
Nah, apa cirinya? Ialah hukum itu harus tertulis. Tertulis. Nah, jadi hukum itu harus tertulis, oke? Nah, ketika hukum itu tertulis, muncullah namanya asas legalitas. Dalam asas legalitas itu dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukum jika tidak ada peraturan atau hukum yang tertulis sebelumnya. Begitu. Nah, setelah asas legalitas tadi, turunlah menjadi beberapa asas. Yang pertama, lex stricta. Yang kedua, lex serta. Yang ketiga, lex scripta. Apa itu lex stricta? Lex stricta itu adalah hukum itu harus tertulis. Tertulis. Nah, jika hukum itu tertulis, barulah hukum itu dapat mengikat. Nah, siapa yang berhak mewenang ini? Ialah para legislator. Oke. Kemudian lex serta. Apa itu lex serta? Bahwa hukum rumusannya itu harus jelas, nggak boleh multi tafsir. Oke? Hukum rumusannya harus jelas, tidak boleh multi tafsir. Itulah lex serta. Selanjutnya, lex scripta. Bahwa dalam hukum tidak boleh adanya analogi atau penafsiran. Oke? Jadi apa yang tertulis dalam undang-undang ya udah itu. Nggak boleh dirubah-rubah, ditafsir-tafsirkan aneh-aneh. Apa yang tertulis itu jadi hukum. Nah, setelah kita bahas ini, kita masuk ke yang pertama. Beberapa pasal yang ditujukan kepada Syekh Panji Gumilang. Yang pertama itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ini pasal yang disangkakan kepada Syekh Panji Gumilang. Oke? Kita akan coba mengupas pasal ini. Nah, di sini artinya barang siapa, yaitu subjek, pelakunya. Siapa itu? Setiap warga negara. Nah, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Nah, tindakannya adalah menyiarkan berita atau maklumat yang berisi kebohongan. Oke? Ini tindakannya. Dari tindakan ini menimbulkan akibat, yaitu adanya keonaran di kalangan rakyat. Ya, bikin onar. Dan ini sanksinya, sanksi pidana. Nah, ayo kita kupas. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Ini tindakannya. Mari kita kaitkan dengan kasus Syekh Panji Gumilang. Apakah Syekh Panji Gumilang menyiarkan berita kebohongan?
Apa berita bohong yang beliau sampaikan? Tidak ada dan tidak terpenuhi. Loh, kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang itu ada dasarnya dan bukan kebohongan. Yuk kita kupas beberapa uh, kontroversi. Apakah Al-Quran dikatakan sebagai perkataan Nabi itu adalah suatu kebohongan? Oh tidak, ada dasarnya. Quran Surah Al-Haqqah 40 ayat 40. Di situ dikatakan, Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu, hanya kembali pada Quran, laqaulu adalah perkataan rasulin karim. Nabi yang mulia. Siapa Nabi yang mulia? Nabi Muhammad. Apakah ini kebohongan? Coba kita tanyakan kembali. Apakah ini kebohongan? Kan tidak. Ada dasarnya. Bisa juga dibuka pada tafsir Al-Azhar pada surat ini, ayat ini. Silahkan dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya kontroversinya adalah Tuhan tidak bisa bahasa Indramayu. Sekarang saya tanya, memang ada buktinya Tuhan bisa berbahasa Indramayu? Coba, ada tidak buktinya? Karena di pengadilan itu berbicara masalah bukti. Kalau Anda menyatakan Tuhan tidak bisa bahasa Indramayu adalah kebohongan, maka Anda harus membuktikan bahwa Tuhan bisa bahasa Indramayu. Coba. Entah buktinya bagaimana, coba. Nggak bakal ketemu itu. Bukan kebohongan dong ini berarti. Fakta. Kalau kita berbicara bukti, ada tidak buktinya? Nanti dijawab, oh Tuhan itu maha segala-galanya. Itu penafsiran. Kan saya tanyakan bukti. Jadi kembali saya tanyakan, ada buktinya Tuhan berbicara bahasa Indramayu? Tidak ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan? Hebat sekali bisa bertemu dengan Tuhan. Lah wong Nabi Musa saja berbicara dengan Tuhan hanya melalui apa? Ada tabirnya kok, tabir penghalang. Itu pun beliau ketika Tuhan tampakkan cahayanya, beliau nggak kuat. Begitu juga dengan Nabi yang berbicara dengan Tuhan, Nabi Muhammad. Itu beliau di belakang tabir. Makanya lihat nanti ini masalah berbicara dengan Tuhan, kalamullah ini di Quran surah Asy-Syura ayat 51. Oke? Dibuka. Jelas di sini. Allah sampaikan, jangan kamu berharap bisa berbicara dengan Tuhan. Berbicara denganku. Bahasanya artinya ya. Kecuali melalui tabir, melalui mimpi, atau melalui risalah malaikat Jibril. Dan diberikan wahyu. Itu. Jadi kalimat ini di mana kebohongannya pernyataan ini? Kan aneh. Kalau ada yang bisa buktikan, salut saya. Paling nanti ujungnya penafsiran kok. Yakin gak bakal itu bisa buktiin. Ujung-ujungnya penafsiran. Oh Tuhan maha segala-galanya. Pasti itu. Secara otomatis Tuhan mengerti. Kan gitu saja masalah penafsiran. Nah terus selanjutnya.
dengan sengaja. Apakah Syekh Panji Gumilang dengan sengaja menyampaikan hal ini untuk membuat keonaran di kalangan rakyat? Saya tanya, memangnya Syekh Panji Gumilang itu menyampaikan itu di khalayak umum? Apa di ranah Sivitas Akademik Al-Zaitun? Pisahkan dong. Di Al-Zaitun, apa di kalangan umum? Atau umum? Syekh Panji Gumilang itu menyampaikan di forum Al-Zaitun, Sivitas Akademik, bukan di masyarakat umum. Tapi kan diposting di YouTube. Oh iya, benar diposting. Tapi lihat apakah kembali dengan sinyal deliknya dengan sengaja, apakah beliau sengaja memposting itu untuk mencari sensasi, membuat keonaran? Buktikan dong dengan sengajanya. Lah kan diposting di akun YouTube itu sebagai dokumentasi salah satunya. Justru yang membuat keonaran itu bukan Syekh Panji, tapi akun-akun media sosial yang memotong pernyataan Syekh Panji Gumilang sehingga menyebabkan keonaran di masyarakat. Sehingga pasal ini bukan kepada Syekh Panji, bukan. Ya, tidak tepat ini. Jika ini dipaksakan untuk memenjarakan Syekh Panji Gumilang, mohon maaf. Di mana letak keadilan hukum dan kepastian hukum di negara kita? Ya, jelas ya ini. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, pasal yang kedua. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Harusnya nulisnya itu bukan pasal 45 junto, bukan, tapi harusnya pasal 28 dulu harusnya. Jadi pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kenapa ada juntonya? Karena pasal 45 ini menguatkan pasal 28. Harusnya juntonya begitu, bukan sebaliknya. Nah, pasal 28 kita lihat juga. Di sini menyatakan setiap orang, ya, setiap orang kembali kepada apa? Subjek. Nah, dengan sengaja, kembali lagi sini ada bahasa dengan sengaja. Ya, berarti ada niat. Oke? Dan tanpa hak. Oh, berarti dia reupload jatuhnya. Jatuhnya bahasa sekarang ya. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan seterusnya. Nah, ini tindakannya. Oke. Sekarang saya tanya kembali. Apakah Syekh PG Panji Gumilang itu sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian? Coba. Beliau sengaja atau tidak? Atau beliau itu menyampaikan di forum Sivitas Akademik? Di mana forum ini harusnya tidak boleh dikatakan ada penyimpangan dan sebagainya. Nggak boleh. Ini forum akademik, ranah berpikir. Ya, kok tiba-tiba dikatakan ada penyimpangan? Dari mana? Dan justru adanya ini tanpa hak menyebarkan informasi. Justru jika melihat kalimat ini tanpa hak, tadi saya bilang apa? Reupload. Justru ini yang terkena bukan Syekh Panji Gumilang, tapi para media nasional yang mengupload kembali pernyataan Syekh Panji Gumilang dengan memotong-motong videonya. Oke? Jadi tanpa hak ini yang terkena siapa? Pertama, akun medsos. Semua orang yang turut serta mengupload ya,
pemotong-motong video daripada Syekh Panji Gumilang harusnya terkena undang-undang ini, bukan Syekh Panji. Oke? Yang kedua siapa lagi? Yaitu para media nasional. Kembali saya tegaskan bahwa harusnya terkena pasal ini adalah pertama, akun medsos, baik di aplikasi TikTok, Instagram, Twitter, lain sebagainya, yang memotong-motong pernyataan daripada Syekh Panji Gumilang sehingga menimbulkan perpecahan dan rasa kebencian. Ini harusnya yang terkena bukan Syekh Panji, tapi mereka. Dan juga media nasional yang turut serta memanas-manaskan suasana. Contoh saya melihat, Masya Allah, tadi sudah saya jelaskan bahwa yang juga kontroversi itu adalah Al-Quran adalah perkataan Nabi. Tapi di beberapa media nasional ada yang merubah pernyataan ini. Apa jadinya? Al-Quran karangan Nabi. Masya Allah, dikatakan Al-Quran sebagai karangan Nabi. Padahal perkataan dengan karangan itu berbeda jauh. Coba buka KBBI. Silahkan. Karangan itu diciptakan, dibuat oleh Nabi itu sendiri. Itu kalau karangan. Tapi kalau perkataan adalah jelas adanya dari wahyu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Panji Gumilang, bahwa berdasarkan wahyu Allah, ya. Sehingga yang terkena ini bukan Syekh Panji. Selanjutnya pasal 45, kita buka lagi. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini juntonya. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau antar kelompok masyarakat tertentu berdasarkan apa? Sara. Nah, ini juntonya. Nah, jelas di sini dengan sengaja sama dengan seperti tadi. Berarti lihat forumnya dulu. Ini forum apa? Civitas Akademik. Ya. Sekalipun itu diupload di akun sosialnya sendiri ya, akun medsosnya sendiri loh ya, yaitu akun YouTube official. Itu diuploadnya bukan untuk dengan tujuan demikian, bukan, tapi untuk apa? Bisa jadi untuk dokumentasi. Loh, lantas hal yang dokumentasi ini kok bisa dikatakan sebagai menimbulkan rasa kebencian, sara dan lain sebagainya? Yang salah bukan Syekh, bukan Al-Zaitun, tapi mereka tadi yang saya bilang ini. Akun medsos, media nasional, itu salah. Karena apa? Memotong-motong video, disebarkan tanpa hak, sebagaimana delik ini. Untuk apa? Menimbulkan kebencian kepada salah satu golongan atau permusuhan antar individu, yaitu kepada Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Harus cerdas lihat pasal itu. Oke? Yang terakhir, pasal 156A KUHP. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Apa itu? Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Ini itu pasal karet. Kenapa? Bersifat permusuhan. Loh, tindakan apa yang dikatakan sebagai bersifat permusuhan? Apa hayo? Nggak jelas. Kalau kita berbicara asas legalitas, nggak boleh pasal seperti ini. Kok pasal kau memberikan ruang untuk analogi penafsiran? Lalu penodaan.
Bentuknya gimana yang dikatakan penodaan itu? Penodaan yang dimaksud pasal itu bagaimana? Kok nggak jelas pasalnya? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dalam hukum itu menganut beberapa asas, ya. Ada asas lex scripta, lex serta, lex stricta, dan ini tuh melanggar asas legalitas. Oke? Bahwa hukum tidak boleh ditafsirkan, dianalogikan tuh nggak boleh. Maka ini pasal ini bermasalah. Sehingga jika dipaksakan tentu kriminalisasi, dugaan saya kuat demikian. Sehingga jelas ya teman-teman semua bahwa pasal-pasal yang dituduhkan terutama pasal 14 terus pasal di Undang-Undang ITE itu seharusnya bukan kepada Syekh Panji tapi kepada mereka para akun medsos dan juga media nasional yang memotong-motong pernyataan Syekh Panji Gumilang sehingga menimbulkan keonaran. Oke? Saya Muhammad Afifuddin Ansori siap berdiri tegak untuk membela kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan meyakini agama yang dianut di negara saya tercinta. Dan saya tidak akan mundur sedikit pun. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.